Silakan digali lagi sepitengnya itu. Masya Allah. Udah gitu suka ngelicikin adik-adik saya teh. Beli ciki anak mas, tahu nggak dulu? Ya. Wah, ini kayaknya saya suka banget yang rasa keju nih. Saya suka bumbunya doang. Saya teh berpikiran, sini koko bukain, diremesin sama dibungkusin. Oke, begitu dibuka, saya ambil kantongin bumbunya mereka. Kantong ya. Begitu di ini, loh kok nggak ada sih bumbunya? Iya nggak ada ya. Ya udah kalian makan aja. Mungkin lupa kali pabriknya ya. Tapi bumbunya buat saya makan diam-diam kalau pas malam gitu. Udahannya batuk gara-gara kebanyakan makan bumbunya ya. Allah balas. Udah gitu dibeliin otak-otak. Waktu itu masih 3 bersaudara, laki-laki semua. Sebelum yang bungsu yang perempuan lahir. Saya anak pertama. Dibeliin otak-otak masing-masing dua dipakai bungkus pisang gosong teh ya. 2 gitu kan. Wah, ini enak nih saya doyan. Gimana caranya biar saya bisa makan ini sendiri, tapi yang mereka juga tetap bisa saya makan. Pura-pura hilang diumpetin di kolong kasur. Jadi yang punya mereka, punya 2 orang, kami makan bertiga. Pada baik, adik-adik baragernya. Beres-beres, rencananya nanti malam pas sudah pada tidur pengen saya makan sendiri yang diumpetin di bawah kasur. Allah jadikan saya lupa, baru ingat 2 minggu kemudian. Udah busuk, udah basi. Ya, gitulah ya. Nggak baik lah bu saya mah. Kalau bisa jadi kayak gini ya, yang baik orang tua saya. Semoga beliau semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi beliau. Saya mah jauh dari kata baik, masih jauh dari kata baik. Bahkan waktu ada guru saya, Ustadz Samsam Nur Hidayat yang di Bogor, pernah dengar belum ya? Ada Ustadz Samsam, beliau pernah ditanya oleh jemaahnya, Ustadz, kenapa Ustadz menjadi Ustadz? Pertanyaannya gitu. Daripada nggak enak. Kenapa menjadi? Ya. Maka akhirnya beliau, mungkin kata beliau, dulu guru beliau ayah beliau itu suka mengajak beliau ikut ke kajian, meskipun di kajian tidur atau lari-larian atau nggak dikenalin sama kiai. Itu jawaban beliau. Pas beliau jawab gitu, saya mikir, qadarullah dulu kan namanya Cina perantau zaman dulu kan nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Pilihannya antara jualan atau masuk dunia hitam. Ya kan qadarullah dulu ayah seperti yang diceritakan di podcast pernah buka kasino juga di Bogor. Jadi saya juga dikenalin sama ayah saya, tapi bukan ke kiai, ke bandar judi yang lain gitu ya. Ke oknum-oknum korup yang jadi backingan tempat judi. Terus kalau sekarang kata orang baik, nggak tahu baik beneran atau enggak. Karena yang saya tahu saya belum baik. Mohon doanya mudah-mudahan bisa jadi baik betulan. Ya, maka dari mana berarti? Nggak tahu. Allah ini mah ngaturin. Yang saya tahu saya banyak dosanya. Atau bisa jadi mungkin dulu saya pernah jahat ke orang, zolim ke orang. Tapi orang yang saya jahatin ini ternyata orang yang soleh asli. Jadi malah mendoakan kebaikan bagi yang menzoliminya. Mungkin itu yang dikabul. Allah pengen orang tersebut dapat pahala jariah meskipun lagi tidur. Dia nggak perlu ceramah sana sini, tapi ngalir pahalanya bagi beliau. Ya, ini kayak gini ngobrol nih. Ibu-ibu atau orang tersebut bisa jadi dapat amalan, dapat pahala, dapat kebaikan. Yang masuk neraka sendiri bisa jadi saya kalau salah niat. Ya, jadi ya, ngeri kikian teh. Sama sekali bukan sukses. Sukses menanti kalau udah nyampe surga. Kalau udah masuk surga bukan masuk TV ya. Masuk TV mana gak muat sempit ya. Mohon doanya aja ya. Nggak tahu pun, saya nggak bisa jawab. Nanti aja tanya ke si Mami ya. Mohon doanya mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi si Mami. Pertanyaan kedua, yang tadi ya, apa tadi? Iya, bismillah. Apapun baru bisa jadi kebaikan, syaratnya 1, membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya. Jadi makanya kalau ditanya, nikmat itu apa sih? Nikmat itu bukan ketika keinginan kita jadi nyata atau terkabul, tapi nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Nah, ini terapi nanti dalam segala hal. Kerjaan apa yang baik? Bukan kerjaan yang gajinya paling besar, liburnya banyak, bukan.
tapi yang bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah. Pergaulan, yang mana yang baik? Yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Kalau sekiranya ini malah membuat kita melakukan yang Allah nggak suka, ya udah jangan. Ya, bisa dibilang kebaikan. Ya. Ta'aruf apa yang sukses? Bukan yang akhirnya nikah, tapi yang membuat yang terlibat di dalamnya akhirnya tambah dekat kepada Allah meskipun nggak jadi nikah. Itu ya tekannya. Kok terus gimana nih nanti untuk mengetahui yang saya lakuin itu dosa atau bukan sih? Cirinya dua tentang dosa kata Nabi. Satu, dia membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Coba seorang istri WA-an sama teman reuninya yang dianya juga udah sama-sama punya istri, ya. Jadi sama-sama udah berumah tangga tapi WA-an. Kira-kira pengen dibaca suaminya nggak? Enggak, ya berarti ada yang salah. Karena kalau misalkan itu kebaikan kan nggak akan membuat gelisah. Kayak koruptor gitu ya. Apakah ada koruptor update status? Alhamdulillah aku berhasil makan uang rakyat 1 miliar hari ini. Kenapa nggak ada? Tahu itu salah. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ya. Ya lihatnya apa? Suatu perbuatan itu kalau kita ngelakuinnya gelisah, bikin gelisah, takut ketahuan, dan tadi ya tidak ingin diketahui orang lain, ya udah tinggalkan. Ya. Ada waktu itu seorang pemusik, dia nanya, saya memang bisanya keterampilannya main musik dan sejauh ini memang sudah berusaha menghindari, tapi ya kadang ekonomi sulit, jadi kadang saya main musik di tempat yang jual-jualan minuman keras. Nah itu haram gak ya kok bagi saya? Saya jawab, kalau pengen bicara pakai fikih gampang, tapi masalahnya fikih hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram, selesai. Jawaban paling baik itu, kita lihat di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Nah, kalau udah pakai kacamata takwa, beda dengan fikih. Kacamata takwa itu yang dibahas bukan boleh atau tidak, tapi Allah suka atau tidak, udah gitu aja. Baca komik misalkan, dosa nggak? Bisa jadi nggak dosa. Tapi kalau pakai kacamata takwa, aku tahu aku lebih suka, aku akan lebih dicintai Allah kalau aku baca Quran, bukan baca komik. Nggak peduli aku hukumnya baca komik itu apa, yang aku tahu dicintai Allah, baca Quran lebih dicintai Allah. Itu akhirnya yang dia pilih. Oh itu akan selalu lebih menenangkan dan menenteramkan. Kalau saya tinggal tanya balik, Bapak sampai nanya kayak gini ke saya aja, berarti itu Bapak gelisah. Dan kata Nabi, sesuatu yang tidak baik itu pasti cirinya dua, membuat gelisah dan tidak ingin diketahui orang lain. Oke, mungkin orang lain tahu, tapi Bapak gelisah nggak? Ya gelisah, udah gimana? Karena kalau emang dia benar-benar udah di jalan kebaikan gitu ya. Ada gitu orang yang udah takwa, soleh, jadi imam, ikut bakti di masjid segala macam, terus curhat, saya sampai kapan ya hidup lurus kayak gini, kayaknya enakan diazab lagi. Nggak ada, ya, nggak ada. Udah tenang soalnya hidupnya, tidak disesali dan yang lain-lain. Ya, jadi udahlah. Jadi setiap kali ada ngelakuin perbuatan sesuatu, nggak cuma dalam interaksi dengan siapapun, dengan lawan jenis atau siapa, dengan suami orang, dengan istri orang, dengan siapapun, sederhana. Perbuatannya apapun, yang pertama ditanya, ini Allah suka nggak? Buat saya tambah disukai Allah atau enggak? Nanti lebih aman, benar-benar lebih aman. Ya. Kalau memang udah kepepet po gimana? Namanya kita satu kerjaan, ya udah ketemu di tempat kantor aja, karena memang kerja bukan karena janjian. Dan yang dibahas ya udah sesuai kerjaan aja, gak usah ada tambahan. Kamu udah makan belum? Aku ada es krim nih, kita turun yuk ke lobi bareng makan. Ruksak bro. Ingat ya, kadang syahwat atau nafsu itu baru jadi berat kalau kita ladenin. Contoh ya, anak laki-laki udah akil balik, sudah punya syahwat, punya internet, di kamar sendirian megang handphone. Coba kudu gimana? Ya. Kalau dia langsung taruh handphonenya, nggak buka yang macam-macam, dia langsung pergi main bola. Beres main bola udah maghrib, capek, sholat, udah tidur paling. Beres kegiatan. Tapi kalau diladenin, coba lihat gambar dulu. Dari gambar nyambung ada videonya. Waduh, videonya 1 jam. Aku lihat 1 menit dulu aja. Udah berat kalau udah kayak gitu. Ya. Udah gitu ada teman perempuannya nge-WA janjian. Aduh, rusak, bro. Udah. Jangan diladenin, ya. Ditutup dari awal insya Allah lebih mudah. Ya. Makanya salah satu nasihat ketika sedang futur, kalau bisa jangan sendirian. Jangan sendirian. Yuk, cari orang banyak-banyak. Karena lagi banyak orang, mana berani kita ngelakuin dosa. Ya. Nggak usah ya dosa ya. Yang kiri kanan lagi pada ngapalin Quran. Kita pengen main game nih belum tentu jadi dosa ya. Tapi masa kiri kanan ngapalin Quran, saya main game sendiri? Halo.
Makanya malu itu sebagian dari iman kan? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya. Cukup insyaallah. Sisakan waktu untuk atau nggak usah foto Bu, saya langsung berangkat. Wih. Insyaallah. Dan yang dirahmati Allah, kita mohon keridhaan hatinya, tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat